Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua di forum ini dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, kita siang ini menjelang sore ketemu lagi sama saya. Ya, ya, tadi pagi Pak Dekan mengamanahkan ke saya lagi untuk membersamai kalian di kelas ini sampai nanti sore ya, 4:30 kurang lebih. Untuk materi kali ini Willem Dilthey ya. Nah, kalau Budi Hardiman dalam ceramah-ceramah kelasnya menyebut dia Willem Dilthey pakai A. Ya bolehlah, Willem Dilthey boleh, Willem Dilthey boleh. Nah ini kita melanjut materi dari 2 minggu sebelumnya, karena minggu lalu kita ada pembekalan KKN katanya ya. Jadi kita off dulu. Nah ini nyambung nih antara Schleiermacher dengan Willem Dilthey. Dan nanti kelompok 2 siap ya, kelompok 2 ya, udah siap untuk presentasi kan? Nah, nanti siap, silahkan kelompok 2 paparkan semua yang dipahaminya terkait Willem Dilthey, kasih tahu teman-temannya ya apa yang sudah dibaca, siapa, apa dan bagaimana konsep hermeneutiknya, kemudian penerapannya seperti apa. Nanti bisa kita ngobrol banyak dengan para pemateri di kelompok 2 nih. Yang lain silahkan simak baik-baik. Mudah-mudahan yang lain juga udah punya bekal ya, udah baca-baca kira-kira Willem Dilthey itu siapa dan bagaimana konsepnya supaya nanti diskusinya bisa lebih hidup. Nah, harusnya kelompok 2 share materinya atau bahan materinya, entah itu makalahnya atau PPT-nya sehari sebelum hari ini biar yang lain bisa baca dulu. Ya, jangan mendadak, tapi nggak apa-apa. Masih banyak akses. Ya. Oke, silahkan yang ingin sholat asar dulu nggak apa-apa. Silahkan, itu wajib. Ya, sama-sama wajib nih, sholat wajib, belajar juga wajib. Nah, tinggal pilih aja kira-kira. Kita kondisional aja lah ya, fleksibel mau pilih yang mana dulu. Oke, sebelum kita mulai diskusi, ya 5 menit lah kita ngobrol dulu nih. Kira-kira apa nih yang kalian tangkap, konsepnya seperti apa, materi terkait 2 minggu lalu. Siapa yang berani? Ya, kelompok 1 dulu kemarin tuh ngomongin apa? Ya, apa yang kalian dapat? Kira-kira apa yang dicerap? Karena nyambung nih materinya dengan hari ini. Ya, siapa yang berani? Ayo. Oh ya, Saya jangan Pak, lupa. Oh, boleh, silakan, silakan. saya Pak Is. Silakan Bang Faiz. Sebelumnya saya salah masuk sih ya, masuk di kelas siang gitu kan. Tapi akhirnya sekarang masuk kelas sore nih baru ngeh gitu kan. Nah, Nggak jadi apa-apa. yang kemarin saya dapat gitu kan meskipun kelasnya beda tapi materinya sama ya. Jadi apa yang saya dapat kan sama gitu ya. Tapi menurut dari materi yang sebelumnya Schleiermacher gitu kan. Saya dapat dari teori hermeneutik beliau gitu kan bahwa beliau itu menggunakan interpretasi gramatis dan juga psikologinya gitu kan. Jadi membahas dari segi grammarnya dan juga keadaan pada satu ayat yang terjadi di situ gitu. Jadi dia membahasnya secara dua itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya tangkap, Pak. Nah, itu. Oke, itu ya. Bagaimana kita bisa belajar pada hermeneutik Schleiermacher, bagaimana caranya kita memahami teks ya, pendekatan gramatikal. Ya. Tetapi tidak cukup kita memahami sepenuhnya teks-teks yang kita baca, ya, kita juga perlu memahami sisi psikologis penulisnya. Ini udah lumayan, udah mantep nih pemahamannya. Nah, tinggal kita sandingkan dengan konsep yang hari ini. Kalau cari-cari bedanya banyak, tentu saja banyak perbedaan antara Schleiermacher dengan Dilthey. Tapi coba kita belajar hari ini untuk menemukan samanya apa. Nah, itu lumayan sulit. Kira-kira persamaannya seperti apa nih? Titik tolak atau benang merahnya apa nih mereka ini? Oke, mungkin langsung aja kelompok 2. Ya, terima kasih Bang Faiz. Ya,
Udah mengawali diskusi kita lanjutkan di kelompok 2 untuk presentasi film Dilthey. Yang lain simak baik-baik ya, siapkan sanggahan, tanggapan, dan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Nggak usah nggak enak sama kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2. Panggung ini milik Anda. Ya, dimulai aja. Ini mana kelompok 2 udah siap belum? Baik, Pak. Iya, Siap, insya Allah. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Baik, di sini hasil diskusi kami tentang hermeneutika Wilhelm Dilthey. Sebelumnya saya izin off cam dulu karena kameranya lagi bermasalah. Baik, ada beberapa bahasan, ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas yang akan disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu biografi Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey lahir pada tanggal 19 November 1883 di Bilbridge yang berada di Jerman. Kemudian ayahnya itu merupakan seorang pendeta Protestan. Kemudian untuk riwayat pendidikannya itu dimulai dengan menyelesaikan pendidikan lokal dan melanjutkan pendidikan lanjutan di Wiesbaden. Kemudian pada tahun 1852 ia pergi ke Berlin untuk belajar teologi. Kemudian setahun setelahnya dia belajar budaya di kota tersebut, di Berlin, terutama musik. Nah, kedua orang tua Dilthey ini berharap agar Dilthey menjadi seorang pendeta, sehingga ia melanjutkan belajar teologi. Namun, Dilthey kurang suka dengan ilmu teologi dan lebih menekuni ilmu filsafat dan sejarah. Dia juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Yunani, kemudian Inggris, juga bahasa Ibrani. Selama menjadi mahasiswa, ia itu sangat tertarik pada karya Schleiermacher dan mengagumi kemampuan intelektualnya, terutama dalam menggabungkan teologi dan sastra, juga karya-karya filsafat. Nah, pada tahun 1864, Wilhelm Dilthey ini memperoleh gelar doktor dan mengajar di Berlin, filsafat di Basel pada tahun 1867. Kemudian ia melanjutkan menjadi profesor di Universitas Kiel pada tahun 1868 sampai 1870. Dan di Kiel ini pada tahun 1871 dia juga menjabat sebagai guru besar di sana. Kemudian setelahnya ia kembali lagi ke Berlin untuk fokus pada bidang filsafat. Nah, Wilhelm Dilthey ini pada tahun 1896 terserang penyakit yang disebut sendiri, maksudnya dia ini menyebutnya dengan istilah nervous origin. Kemudian juga terkena gejala insomnia. Nah, beliau meninggal pada tahun 1911, tepatnya pada bulan September tanggal 30. Untuk biografi singkatnya kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya poin kedua akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Oke, terima kasih. Pertama,
Di sini saya pemateri kedua dari kelompok kedua. Izin melanjutkan. Jadi di sini saya akan membahas tentang latar belakang pemikirannya. Pemikiran dari Wilhelm Dilthey. Hermeneutik merupakan bagian dari filsafat yang berfokus pada penginterpretasian teks. Maka hermeneutik, ya silakan di share screen. Maka hermeneutik telah masyhur semenjak hadirnya Friedrich Schleiermacher memperkenalkan metode interpretasi teks yang berfokus pada faktor kebahasaan. Schleiermacher dinobatkan menjadi yang pertama membangun fondasi hermeneutik. Di negara bagian lainnya, seperti Jerman, telah hadir Wilhelm Dilthey. Dilthey memang kurang dikenal sebagai tokoh hermeneutik. Namun, Dilthey sangat masyhur di Jerman. Dilthey harum dengan pemikirannya tentang sejarah. Ia mencoba mengkritik apa yang kurang dari pemahaman Schleiermacher tentang hermeneutik. Menurutnya Dilthey, selain pokok bahasaan, seseorang tidak akan mungkin menginterpretasikan teks secara utuh jika tidak memasukkan pokok sejarah ke dalam proses penginterpretasian teks. Teks tidak lahir serta-merta karena ada begitu saja. Di dalamnya terdapat nilai-nilai historis dan ada alasan sebuah teks tersebut itu muncul. Dalam hal ini, Dilthey hadir untuk menyatakan bahwa sejarah harus mendapat sorotan penting dalam meneliti sebuah teks. Fokusnya Dilthey itu terdapat pada Geisteswissenschaften atau human science. Dalam hal ini adalah ilmu-ilmu sosial, gitu. Semua hal yang terfokus pada objeknya kemanusiaan atau manusia itu sendiri. Maka Dilthey mencoba mengkategorikan ilmu pengetahuan sehingga dengan klasifikasi tersebut dapat memudahkan interpreter meneliti sebuah teks dari sudut ilmu pengetahuan, manakah yang di mana teks itu berasal atau muncul. Selanjutnya ada slide tentang karya-karyanya si Dilthey. Di antara karya-karyanya itu ada yang pertama dalam bahasa Jermannya, saya juga susah membacanya. Yang pertama itu Einleitung in the Geisteswissenschaften, yang artinya kalau di Indonesia kan pengantar ke dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Kedua, Iden über eine Beschreibende an Seglerde Psikologi deskriptif dan analitis. Yang ketiga itu saya bacakan saja yang terjemahan Indonesianya. Yang ketiga adalah terjadinya hermeneutik. Yang keempat, konstruksi dunia historis dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Demikian penyampaian dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu metode ilmiah dari Wilhelm Dilthey. Baik, Dilthey di sini mengawali hermeneutikanya dengan memilah-milah ilmu menjadi dua disiplin. Yang pertama ada ilmu Naturscience atau Naturwissenschaften. Kemudian ada yang kedua yaitu Yang kedua ada Geisteswissenschaften atau human science. Nah, atau ilmu alam ini menjadikan alam sebagai objek penelitiannya, sedangkan human science itu objeknya adalah manusia. Nah, di sini ada 3 istilah penting yang dikenalkan oleh Dilthey terkait dengan penelitiannya dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Itu menurut Dilthey yang pertama ada namanya Erlebnis, pengalaman.
Erlebnis itu kenyataan sadar keberadaan manusia dan merupakan kenyataan dasar hidup dari mana segala kenyataan dieksplisitkan. Nah, biasanya itu tempat munculnya imajinasi, ingatan, dan pikiran. Atau istilahkan lain pengalaman yang dihayati. Sebut saja pengalaman doa misalnya. Kemudian yang kedua ada namanya ekspresi atau Ausdruck. Nah, Ausdruck adalah ungkapan kegiatan jiwa. Ekspresi muncul dalam berbagai bentuk tindakan. Kemudian ada beberapa bentuk ekspresi. Yang pertama ada ekspresi yang isinya telah tetap dan identik seperti rambu-rambu lalu lintas. Dan yang kedua ada ekspresi tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku ini bisa individual atau serangkaian tindakan yang panjang. Kemudian ada ekspresi ketiga yaitu spontan seperti tersenyum, tertawa, kagum, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada namanya pemahaman atau Verstehen. Nah, dalam Verstehen adalah suatu proses mengetahui kejiwaan lewat ekspresi-ekspresinya yang diberikan pada indera. Memahami adalah mengetahui yang orang lain alami lewat suatu tiruan pengalamannya. Dengan kata lain, Verstehen adalah menghidupkan kembali atau mewujudkan kembali pengalaman seseorang dalam diri kita pribadi. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Kita bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya di sini menggantikan sebagai moderator karena moderator sinyalnya lagi bermasalah. Jadi mohon dimaafkan, dan selanjutnya materi akan dilanjutkan dengan saya sendiri, yaitu tentang pemikiran hermeneutik dari Wilhelm Dilthey. Nah, kita ketahui Wilhelm Dilthey ini adalah seorang filsuf yang cukup terkenal di dalam bidang hermeneutik filosofis, di mana ia punya andil yang sangat besar. Relatif memang tidak dikenal orang, ia lebih banyak dikenal karena riset historisnya. Karya-karyanya dikumpulkan dengan dalam 7 jilid dan terutama berkaitan dengan perhatian terhadap pemahaman historis. Pada awal pemikiran dari Dilthey ini, ia berusaha menjadikan psikologi sebagai kritik dalam bidang sejarah. Akan tetapi kemudian menurut Dilthey, psikologi itu bukan bagian dari sejarah. Maka pemikiran ini akhirnya tidak dilanjutkan. Hal ini merupakan pikiran yang menginspirasi beliau, yaitu Schleiermacher yang memang merupakan salah satu orang yang menginspirasi Dilthey. Menurut Dilthey, dalam tindakan pemahaman historis yang harus berperan adalah pengetahuan pribadi mengenai apa yang dimaksudkan manusia. Jika akan menulis Critique of Pure Reason, ia mencurahkan pemikiran untuk gagasan Critique of Historical Reason. Pemikiran Dilthey ini banyak diwarnai oleh Schleiermacher, yang dimana kita tahu dia sangat terinspirasi olehnya. Salah satunya yaitu gagasan Beserverstehen. Menurut Dilthey, sangat memungkinkan jika seseorang penafsir akan bisa memahami pengarang dengan lebih baik dibanding dengan pengarang itu memahami dirinya sendiri. Namun, kondisi tersebut tidak diraih secara otomatis. Jadi ada beberapa tahap-tahap tertentu. Untuk seorang penafsir harus melalui tahap itu. Nah, lantaran pemahaman itu memiliki beberapa tingkat makna. Nah, yang pertama, pemahaman sebagai menangkap sebuah makna dengan melalui tanda yang menunjukkan atau mewakili apa yang dimaksud. Tahu nih bahasa Inggrisnya, understanding is grasping of a meaning by way of a sign that stand for or represent what is meant. Tingkat makna kedua yaitu pemahaman sebagai Neherleben, yaitu mengimbas kembali perasaan dan pengalaman yang dipercayai telah dialami oleh pengarang dengan berdasarkan kepada pengalaman yang termanifestasikan dalam ungkapan yang dapat diakses. Kemudian seorang penafsir dalam tingkat ini masih belum bisa mencapai tahap Beserverstehen. Tapi pada tingkat yang kedua ini, penafsir merasakan persis dengan apa yang difikirkan dan dirasakan oleh pengarang, tidak kurang dan tidak lebih. Hanya pada tingkat makna yang ketiga dari pemahaman, maka Beserverstehen dapat diraih.
Level makna pada tingkat ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa makna dalam konteks, signifikasi, dan implikasi dari sebuah kenyataan, tindakan, atau peristiwa tidak pernah bisa tetap dan sempurna. Nah, sejarah adalah jaringan pola, hubungan, dan keterkaitan yang kompleks yang akal seseorang tidak pernah bisa memahaminya secara utuh. Dalam kehidupan terdapat beragam faktor yang penting yang tidak bisa disadari. Menangkap faktor-faktor tersebut yang saling terkait merupakan tugas yang tidak pernah usai. Nah, pemahaman manusia mengenai dirinya sendiri dan kekuatan-kekuatan yang berlaku dalam kehidupannya tidak pernah lengkap. Kondisi ini membuka ruang kemungkinan bagi sejarawan untuk kedua selalu meliputi dasar yang sama di masa mendatang untuk pemahaman yang lebih penuh mengenainya dengan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan tentang keadaan yang lebih lengkap karena biasanya lebih banyak ilmu tersedia setelah bertahun-tahun. Pemahaman yang lebih lengkap ini yang menyebabkan besar-besaran bisa diraih dan inilah tugas implisit seorang sejarawan. Meski banyak pengaruh teori penafsiran Schleiermacher, Wilhelm Dilthey ini tetap memiliki perbedaan penekanan dengan Schleiermacher. Jika Schleiermacher menekankan kepada susunan keseluruhan arsitektonik dalam menafsirkan, maka Dilthey lebih menekankan kepada sejarah atau historis. Menurut Dilthey sendiri, Schleiermacher ini telah gagal mempertimbangkan pentingnya perspektif sejarah untuk menyempurnakan tugas hermeneutika, yaitu memahami pengarang lebih baik daripada pengarang tersebut memahami dirinya sendiri. Nah, usaha Dilthey ini tidak terlepas dari halangan dan rintangan yang menjadikan upayanya menemukan kesulitan. Pada akhirnya, Dilthey sulit untuk menempatkan penyelidikan sejarah supaya sejajar dengan penelitian ilmiah. Sebab dalam penelitian ilmiah hanya terdapat satu dimensi, yaitu dimensi eksterior. Kesadaran para peneliti ilmiah tidak meresap masuk ke dalam eksperimennya, dalam artian bukan ilmuwan yang menyesuaikan nilai atau signifikan pada penelitian ilmiahnya, melainkan penelitian itu sendiri yang menentukan bernilai tidaknya. Nah, Wilhelm berambisi agar bisa menyusun sebuah dasar epistemologi baru dalam pertimbangan sejarah. Wilhelm mengawalinya dengan memilah-milah ilmu menjadi dua disiplin, yaitu ilmu alam menjadikan alam sebagai objek penelitian dan ilmu sosial humaniora menjadikan manusia sebagai objek penelitian. Kemudian objek dari ilmu alam berada di luar subjek sehingga ia diposisikan sebagai sesuatu yang datang kepada subjek. Sebaliknya, karena objek ilmu sosial humaniora berada di dalam subjek itu sendiri, keduanya seolah tak terpisah. Yang membedakan kedua disiplin ini menurut Dilthey bukan objek semata, tapi juga sikapnya terhadap objek. Dengan demikian, perbedaan kedua disiplin ilmu tersebut bersifat epistemologis, bukan ontologis. Secara epistemologis, Dilthey berpendapat bahwa disiplin ilmu alam atau nature science menggunakan penjelasan Erklären, yakni menjelaskan hukum alam menurut penyebabnya dengan menggunakan teori, sebab pengalaman dengan teori terpisah. Sedang disiplin ilmu soal humaniora, social science, menggunakan pemahaman Verstehen dengan tujuan untuk menemukan makna objek karena di dalam pemahaman terjadi percampuran antara pengalaman dan pemahaman teoritis. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Ayu Azhara. Dipersilakan. Mohon maaf, mungkin Siti Ayu Azhara belum masuk ya. Jadi untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nawawi Ahmad terkait pemikiran hermeneutik dalam kajian Islam. Padanya kami persilakan.
Oke. Teman-teman, mohon maaf ya, ini saya wakilkan. Oke. Untuk pemikiran hermeneutika dalam kajian Islam, dalam diskursus Islam, hermeneutika adalah tafsir, takwil, bayan, syarah, dan sebutan lainnya dalam kajian usul fiqh, yaitu cara atau teori memahami atau menafsirkan teks-teks Al-Quran, hadis, ataupun sumber lainnya yang dikenal dengan istilah al-istidlal bi al-fad. Di kalangan ulama tafsir telah melahirkan tradisi penafsiran Al-Quran yang luar biasa, yang kemudian dikenal dengan ilmu tafsir. Dan kecenderungan mereka berkonsentrasi pada pengembangan terkait kaidah untuk menemukan kandungan teks berdasarkan masa dan tempat turunnya. Dalam analisis tradisional yang lebih menekankan pada aspek lafadz ataupun teks. Nah, kajian DILT ini tidak digunakan pada penafsiran Al-Quran, namun pernah digunakan dalam kajian tasawuf melalui karya sastra berupa puisi yang berjudul Doa, yaitu karya Amir Hamzah yang terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek kerinduan yang amat mendalam terhadap Tuhan, kemudian yang kedua adalah pengalaman tasawuf yang dialami oleh Amir Hamzah. Nah, begitu saja. Aris, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada saudara Nawawi. Baik, sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, apakah teman-teman mungkin ada yang bersedia untuk menambahkan atau mengkritik atau saran? Dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin langsung sesi tanya jawab saja ya, Pak. Ya, silahkan. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ayo, silahkan diskusi. Ini banyak pertanyaan yang bisa kita kulik nih. Ayo, semua yang bertanya, yang menanggapi, yang menyanggah, itu saya catat. Ayo. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya yang tanya nih. Ayo teman-teman, mungkin ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau bagaimana? Silakan. Ayo. Saya ingin tanya. Oh, oke, sip. Diawali kayaknya. Saya Faiz. Ingin bertanya kepada Wilty ya. Sini kan sudah dijelaskan alasannya gitu kan. Dan juga pada contoh yang diberikan gitu dalam puisi berjudul Doa gitu kan, karya Amir Hamzah, kan terdapat dua aspek. Nah, ini kan contoh ya, tapi contoh ini masih butuh pertanyaan gitu kan, jadi belum ada kejelasan gitu kan, apa kesambungan dari teori Wilhelm Dilthey ini gitu kan. Jadi saya masih belum menangkap penjelasan dari situ gitu. Mungkin dua itu aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanya lagi. Oke, baik.
akan kami proses ya, Faiz, pertanyaannya. Yang lain mana ini? Teman-teman yang lain mungkin ada lagi. Ayo aktif. Ya lumayan yang aktif nih, terancam dapat A. Sayang kan? Kan cuma modal bertanya aja udah dapat A. Ayo. Kelas yang sebelumnya lumayan ramai kok tadi. Nah, harusnya kelas ini juga bisa. Walaupun kita berada di jam-jam krusial ini ya. Jam-jam lelah. Jam-jam lelah, jam-jam ngantuk. Tapi ayo, jangan sampai menyurutkan semangat belajar. Izin bertanya, makalah. Ya, dipersilakan. Halo. Ya, halo. Di sini kan di makalah ya. Kebetulan kemarin mungkin karena bahan-bahannya terlalu dikit, kan kelompok 1 bahas tentang maker. Nah, di sini jelasin kalau misalkan itu menangkap pada keseluruhan aris tektonik. Yang pertama, maksudnya aris tektonik itu apa? Itu yang pertama. Sedangkan Dilthey lebih menekankan kepada aspek sejarah. Nah, ini menurut Dilthey, Schleiermacher ini gagal, dia belum memahami pengarang lebih baik daripada. Halo, maaf, putus keluar sendiri tadi dia. Terus sedangkan yang Uya baca, Schleiermacher tuh malah justru di bagian yang Pak Tamam juga udah kirim bukunya itu tuh justru dia juga bilang kalau misalkan kita tuh bisa gitu memahami pengarang lebih baik daripada dirinya sendiri gitu kan. Nah ini alasannya, argumennya atau contohnya tuh kayak gimana gitu. Kok Dilthey bisa bilang Schleiermacher tuh nggak bisa itu gitu. Nah terus contohnya dari aspek sejarahnya tuh gimana gitu. Sampai dia berargumentasi seperti itu. Padahal Schleiermacher sendiri mengatakan kalau misalkan dia bisa memahami pengarang lebih baik daripada dirinya pengarang gitu. Bisa ditangkap nggak ya Pak Makalah? Ya, oke, insya Allah bisa. Oke. Rampung dulu ya. Saya ingin tanya lagi, Faiz, ada kejanggalan dalam ini. Mungkin apa ya? Ketidaktahuan saya gitu kan dalam membaca makalah ini gitu ya. Di sini kan Dilthey memformulasikan metodologi dasar untuk human science yang mengakui kekhasan sifat dari Verstehen. Ini sebuah apa? Sebuah sebutan atau memang nama dari orientasi barat atau emang ilmuwan barat gitu. Karena di setelahnya tidak ada penjelasannya juga gitu. Jadi ada keraguan gitu dari saya gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan nanti oleh pemakalah. Baik, terima kasih. Mohon maaf kepada penanya tadi ya, Robiatul Adawiyah ya. Itu mohon maaf bisa diulang pertanyaannya lagi karena tadi masih agak putus-putus. Oh, masih putus-putus ya. Yang pertama, ini kan kalau misalkan Schleiermacher itu menekankan pada keseluruhan aris tektonik. Nah, aris tektonik itu apa gitu dalam menafsirkan. Maka Dilthey lebih menekankan kepada sejarah. Itu yang pertama, maksud dari aris tektonik itu yang pertama. Terus yang kedua,
mana contoh yang membuktikan kalau misalkan Dilthey ini lebih menekankan kepada sejarah, itu kedua. Nah, terus yang ketiga, di sini Dilthey bilang nih, kalau misalkan Schleiermacher tuh telah gagal gitu. Kalau misalkan dia ngomong telah gagal mempertimbangkan pentingnya perspektif sejarah untuk menyempurnakan tugas hermeneutika, terus kan lanjutannya tuh yaitu memahami pengarang lebih baik daripada pengarang tersebut memahami dirinya sendiri gitu. Sedangkan bagian saya yang Schleiermacher itu saya juga baca gitu bagian Schleiermacher kalau misalkan ada cara Schleiermacher juga dan dia bilang kalau misalkan kita tuh bisa gitu memahami pengarang lebih baik dari pengarang tersebut memahami dirinya sendiri kayak gitu. Itu maksudnya seperti apa? Ataukah mungkin memang saya keliru dalam pemahaman gitu? Dan bisa dijelasin gitu loh makalah. Terima kasih. Oke, siap. Sedikit ini ya, tadi kalau nggak salah terkait tentang ini kan, Schleiermacher yang telah gagal mempertimbangkan pentingnya perspektif sejarah untuk menyempurnakan. Ya mungkin kalau dari kami sendiri terkait itu belum terlalu paham ya. Maksudnya Schleiermacher ini maksudnya punya cara tersendiri gitu dalam memasukkan sejarah ke dalam pemikiran dia. Nah, tapi kalau misalkan tadi sedikit ini koreksi, bukan aristektonik ya, tapi arsitektonik. Nah, itu kalau yang kami cari itu arsitektonik itu lebih kepada arsitektur. Tuh. Oke, Aris, boleh saya menjawab pertanyaan dari saudara Faiz? Ya, silakan saudara Bang. Ya, tadi pertanyaannya saya menangkap tentang Verstehen itu apa ya, Faiz? Iya. Ya, Faiz. Nah, Verstehen itu asal mulanya, maksudnya asal kata ini adalah dari bahasa Jerman, yang dalam bahasa Jerman sendiri itu berarti, ya saya lepaskan dulu, yang berarti seni memahami. Halo? Iya, terdengar kok suaranya. Oke. Jadi seni memahami itu di kedua tokoh sebelumnya dan juga tokoh yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas hari ini. Kalau Schleiermacher itu Schleiermacher itu memahami Verstehen itu sebagai sebuah pemahaman kembali dunia mental seorang penulis teks. Nah, itu yang dimaksud Verstehen oleh Schleiermacher. Sedangkan Dilthey, ya halo, masih terdengar? Ya. Masuk. Masih. Lanjut. Sedangkan Dilthey, dia memahami Verstehen itu atau seni memahami itu tentang penghayatan di balik ungkapan kehidupan produk-produk kultural historis. Beliau itu tidak berbicara hanya tentang teks yang mana dalam sempit seperti lembar-lembar tertulis dengan informasi yang ada di dalamnya. Namun Dilthey itu berbicara tentang semua produk kebudayaan. Nah, jadi kalau kita membayangkan produk kebudayaan itu
merujuk kepada semua hal yang yang bisa mencakup kepada kesenian. Kesenian itu bisa seni rupa, hukum, filsafat, perbuatan-perbuatan manusia, atau yang dimaksud dengan sosial historis, sastra, tradisi, dan seni yang lain-lainnya gitu. Nah, begitu mungkin pemahaman saya tentang Verstehen yang juga saya baca dari materinya Bapak Budi Hardiman, seorang dosen hermeneutik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, makasih atas jawabannya. Soal tadi di makalah tidak terlihat gampang jelas penjelasan seperti ini gitu kan. Jadi ada muncul rasa keinginan tahuan. Makasih makalah. Baik, saya izin menjawab mengenai pertanyaan dari Faiz tadi ya, mengenai pemakaian atau hermeneutika Dilte itu yang dipakainya pada kajian tasawuf ya, yaitu karya Amir Hamzah tadi. Itu yang ada dua aspek, yaitu kerinduan yang amat mendalam terhadap Tuhan, dan adapun kemudian pengalaman tasawuf yang dialami Amir Hamzah. Nah, ini kalau pendapat saya ya, ini masuk ke Erlebnis yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengalaman batiniah yang dihadapi atau yang dihayati gitu. Nah, misalnya tadi contohnya itu pengalaman doa. Gitu. Nah, ini adalah wujud dari Erlebnis gitu. Itu pengalaman seorang hamba yang menghayati terhadap Tuhannya gitu. Ya, seperti wujud doa gitu dalam. Nah, mungkin teman-teman yang lain dan nambahkan silakan. Pertama yang Kak Ayu. Ya, bagaimana Saudara Faris, sudah paham? Iya. Makasih atas jawabannya. Dapat dipahami. Ya, bagaimana untuk Saudara Rabiatul Adawiyah tadi sudah sesuai atau masih kurang jawabannya? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ayo yang lain. Yang sholat ini, Pak. Ya, mudah-mudahan ya sholat ya.
nggak tidur. Aduh, Pak. Jangan-jangan ditinggal tidur nih bagi yang nggak on cam nih. Saya tidak Kebanyakan, tahu itu, Pak. Kayak husnuzon aja, Pak. kebanyakan off kan, ya itulah nggak apa-apa lah kita husnuzon ya. Mudah-mudahan mendoakan kita juga yang di sini. Ayo yang lain. Tiga 32 nih yang join nih. Ya, silahkan yang ingin ke toilet. Tuh gimana tuh, Bang Aris? Boleh diulang jawaban pertanyaan dari Robiatul Adawiyah. Gimana tadi jawabnya? Mungkin ada yang luput. Kalau nggak salah tadi Tewiyah ini nanya sampai 3 hal nih. Tapi bisa dijawab dalam satu jawaban sebenarnya. Ya intinya Ya kalau dari Hmm. literatur yang saya baca, kalau mungkin saya juga terlalu kurang paham juga kenapa si ini bilang kayak gitu kan, maker. Tapi mungkin karena ia melihat bahwa si Slaymaker ini lebih kepada arsitektoniknya ini, lebih kepada arsitektur. Jadi dia nggak melihat ke si siapa namanya, si Ditke ini kan lebih kepada ke sejarah gitu, historis. Kemudian dengan ditambah lagi dengan formula yang dia tadi 3 itu, mungkin si Ditke ini melihatnya seperti itu. Jadi Slaymaker ini lebih memusatkan atau menitik beratkan kepada ke arsitektonik ini atau kepada arsitekturnya itu. Bagaimana, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan kalau misalkan jawaban dari kami kurang? Maaf, boleh izin menambahkan? Aris. Silakan Ustaz Nawawi. Terkait tadi aristokrat ya, kalau yang saya dengar itu aristokrat itu. Nah itu kelasnya si Dilte ini. Jadi di masa zaman itu ada beberapa kelas kan. Mungkin kehidupan ada yang bisa dibilang ada kehidupan yang strata atas, strata bawah. Nah kalau yang Dilte ini itu masuk di kelas aristokrat. Jadi para profesor-profesor Jerman itu, mereka itu tugasnya hanya belajar, berpikir gitu. Berpikir, kemudian menulis, entah itu. Makanya karya-karya mereka itu banyak begitu. Karena mereka itu fokusnya itu hanya untuk hal-hal yang pembelajaran, yaitu berpikir, kemudian menghasilkan karya, menulis, dan lain sebagainya. Untuk kesehari-hariannya mereka itu kebanyakan ditanggung oleh pemerintah di sana gitu pada masa itu gitu. Itu yang saya ketahui mengenai aristokrat gitu. Cukup. Oh iya, saya juga teringat dengan, saya boleh menambahkan ya, dengan jawaban dari Saudara Nawawi, saya juga teringat dengan materinya Pak Budi Hardiman, seorang dosen hermeneutik di universitas mana itu saya lupa. Beliau mengatakan berdasarkan pengalaman beliau pernah suatu ketika mengajak profesor dari Jerman itu makan di sebuah restoran. Dan setelah makan, dia mau membayar makan tersebut ke kasir gitu. Namun Pak Budi Hardiman ini dihentikan oleh profesor itu.
tidak usah dibayar gitu. Begitulah kira-kira ucapannya. Karena semua kehidupannya, semua materi atau semua finansialnya itu ditanggung oleh pemerintah di sana. Jadi benar yang dibilang sama Nawawi, ilmuwan di sana itu layaknya sudah kehidupannya sudah enak gitu, dijamin. Jadi mereka hanya hidupnya itu cuma dituangkan dalam belajar, berpikir dan menghasilkan karya untuk kemajuan negaranya gitu. Itu sebagai tambahan sih. Itu berdasarkan pengalaman dari Pak Budi Hardiman. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada abang-abang yang telah membantu menjawab. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya atau masih kurang? Silakan. Ayo, ada lagi? Ini sepertinya sudah pada paham kali ya. Mudah-mudahan udah pada paham, jadi nggak banyak yang tanya ini. Atau sebaliknya bingung. Atau saya yang tanya ya. Nggak apa-apa. Boleh siapa aja yang jawab nih, nggak harus kelompok 2. Simpel aja pertanyaan yang tadi. Kita kan bisa dengan mudah menemukan berbagai macam perbedaan antara Schleiermacher dengan Dilthey. Kira-kira kalau ditanya kebalikannya gimana? Samanya di mana? Kita kan sudah mempelajari Schleiermacher dan hari ini kita mempelajari konsepnya Dilthey. Kira-kira dari kedua ini, guru dan murid, persamaannya apa? Ayo, ada yang mau komentar? Nggak apa-apa, ngobrol aja, nggak usah gimana-gimana. Diskusi ini bebas. Ya, jadikanlah kesempatan diskusi seperti ini untuk ambil hati dosen-dosennya. Minimal itu aja tujuan pragmatisnya tuh. Makin aktif, makin dikenal. Saya nggak perlu menghafal gimana Bang Faiz. Dari awal saya hadir di kelas ini langsung hafal bahwa di kelas 6B ya itu ada Bang Faiz. Untungnya kan gitu. Gimana dari pembacaan yang sudah dilakukan? Ya gimana Bang Nawawi? Iya Pak. Mungkin ini ya Pak ya persamaannya di antara keduanya yaitu untuk aliran teologinya Pak, yaitu sama-sama Protestan gitu. Iya, jelas sekali kalau itu. Ya, sama-sama lahir di keluarga yang taat. Ya.
di keluarga yang berada dalam sistem ketat gereja ya, dan bahkan mereka berdua disiapkan untuk jadi pengkhotbah, untuk jadi ustadz. Dua-duanya disiapkan gitu sama orang tuanya. Cuman ya dua-duanya menyimpang juga dari keinginan orang tua. Padahal sistem gereja pada waktu itu menyiapkan mereka berdua karena mereka ya apa ya, dua sama-sama unggul gitu, generasi unggul. Makanya pendidikan di awal-awal untuk konsep-konsep atau pendidikan-pendidikan teologinya begitu ketat. Ya. Banyak dibantu juga oleh otoritas gereja. Tapi di kemudian hari ketika dewasa minatnya berubah. Dan sama-sama menaruh minat pada filsafat. Walaupun bidang-bidang yang lain juga didalami juga gitu. Mereka kan sama-sama mendalami sastra ya, mendalami bahasa, mendalami sejarah. Boleh kita bilang mereka juga ahli filsafat dalam bidang hermeneutik. Tapi karya-karya tentang teologinya banyak juga. Buku-buku tafsirnya banyak juga, istilahnya kan gitu. Ada lagi persamaannya? Sama-sama orang kaya, Pak. Iya benar, sama-sama orang kaya. Iya, Pak. Sama-sama Jangan anak. lupa, Pak, ya. Boleh. Salah kesamaannya adalah sama-sama tokoh hermeneutik yang membahas tentang subjektivitasnya, Pak. Dalam pembahasannya gitu, Pak. Mungkin yang satu membahas tentang ya sejarah dalam sejarah untuk mengetahui arti sebuah teks atau apa atau bacaan gitu kan. Dan juga Schleiermacher juga kan interpretasi psikologinya gitu kan, Pak. Jadi meskipun emang Schleiermacher juga bisa disebutkan dengan objektivitasnya gitu, Pak, tapi yang menonjol juga dalam kesamaan ini ya itu yang saya ambil, Pak. Maksudnya yang dapat dari pembahasan makalah ini, Pak, gitu, Pak. Oke, betul sekali ya, bagaimana upaya manusia kita sebagai peneliti, sebagai pembaca yang memang dinamakan sebagai subjek. Itu kan bagaimana subjek ini mencoba memahami baik itu teks dan di luar teks ya, untuk mengambil ya, untuk menangkap makna-makna yang ada di dalam objek. Ya. Usahanya adalah bagaimana menemukan objektivitas gitu. Dua-duanya begitu memang, betul sekali. Ya, ada lagi. Seperti halnya sejarah itu kan yang nulis manusia. Padahal manusia nggak bisa ya datang lagi ke masa lalu. Bagaimana caranya untuk membuat tulisan-tulisan sejarah itu jadi objektif, itu kan sulit banget. Makanya sejarah itu dinamakan objektif dalam subjektivitas. Ya, apakah kalian percaya sama cerita-cerita sejarah Indonesia gitu kan? Nanti dulu. Itu yang nulis manusia, dan salah satu sisi batin manusia itu dinamis. Dan tentu saja pemahaman yang dilakukan manusia juga beda-beda kan. Maksudnya ketika Bang Faiz menulis buku tentang sejarah itu berdasarkan perspektifnya Bang Faiz. Dan ketika Bang Nawawi menulis buku yang sama, sejarah juga, itu menurut perspektifnya Bang Nawawi. Boleh jadi sama-sama menulis tentang sejarah Indonesia, tapi isinya beda. Walaupun secara garis besar sama gitu, misalnya Merdeka tahun 45, ya ada teks proklamasi di sana, ada bagaimana agresi militer 1 dan 2, itu boleh jadi sama gitu secara garis besar, tapi bumbu-bumbunya itu akan sangat berbeda. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita percaya ya hanya dalam satu buku sejarah aja. Boleh dibandingkan dengan buku-buku sejarah yang lain. Apakah dicampur dongeng gitu kan? Ataukah dicampur dengan unsur sok taunya penulis? Ya.
macam-macam tuh. Beda sama ilmu-ilmu eksak ya. 1+1 ya 2. Itu udah mutlak tuh. Kalau warna merah ya disebut warna merah. Ada senyawa apa gitu di mikroskopnya, ya harus disebutkan senyawa yang melingkupi objek itu. Nah, ada nih dari Mbak Nurul, Mas Huda, sama-sama intensionalisme. Ya, sebagaimana penjelasan Prof. Mujia Raharjo, mudah-mudahan bisa menjelaskan nih gimana nih, saya juga kurang paham nih. Gimana, Mbak? Ayo tanggung jawab, udah komentar Mas, Pak. begini. Oh iya, Mas. Bukan Mbak. Mas. Oh iya, Mas Nurul, silakan. Soalnya teman saya Nurul cewek. Silakan. Tapi saudara saya Nurul cowok juga sih. Silakan Mas, gimana? Beliau, Hmm. baik Pak. Beliau Pak Mujara Harjo dalam disertasinya itu menggunakan hermeneutika untuk melihat membaca bahasa-bahasa Gus Dur. Nah, beliau membagi dua hermeneutika itu, ada intensionalisme, ada gadamerianisme. Yang intensionalisme itu sebagaimana niatnya Gus Dur. Sedangkan yang gadamerianisme itu sebagaimana yang dibaca oleh lawan politiknya Gus Dur. Nah, ini mulai cerah nih. Ini benar banget nih. Karena kalau kita belajar hermeneutik, ini kan banyak tokoh nih ya, ada Schleiermacher, kemudian ada Dilthey, nanti kita ketemu Heidegger, ada Gadamer, ada Habermas, ada Batman, ya kemudian ada Paul Ricoeur, ya ada Jacques Derrida. Nah, itu bisa kita petakan tuh. Sebelum Heidegger ya. Heidegger ke sini misalnya. Nah, itu intensionalisme. Setelah Heidegger ke sini, nah itu lain lagi. Bagaimana subjek itu ada jarak terhadap objek, macam-macam tuh. Nantilah penjelasannya di materi-materi selanjutnya ya, tokoh-tokoh selanjutnya. Udah oke nih, Mas Bang Nurul ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya komentar nih. Gimana? Oke ya, kita sama-sama belajar aja di sini. Sedikit banyak apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Nah, ini udah oke. Ya, udah banyak menjelaskan siapa, apa dan bagaimana konsepnya. Nah, di sini saya sedikit mencoba untuk menambahkan, melengkapi apa-apa yang dikatakan Dilthey dalam beberapa tulisannya. Nah, untuk Bang Faiz yang tadi katanya udah join di kelas sebelumnya, mungkin udah ngedengar penjelasan saya ya. Nggak apa-apa lah, ulangi lagi. Oh enggak Pak, maksudnya maaf Pak. Minggu kemarin Pak. Oh, minggu Bukan kemarin. sekarang. Oh, kirain yang tadi. Ya Minggu udah. kemarin saya masuk siang gitu. Oh, gitu ya. Udah nggak apa-apa. Soalnya Zoom-nya saya bikin satu, link Zoom-nya. Tapi saya buat 4 jam itu, biar nggak repot maksudnya. Makanya saya tegaskan di grup ya. Untuk kelas A jam 1, untuk kelas B 12.45. Gitu. Sebentar ya, ini Bu Wadek nelpon, saya angkat dulu ya. Sebentar ya. Siapa Bu Wadek minta dikirimkan satu file penting. Wait a minute. Mana ya tadi? Nah. Oke, lanjut.
Ya, mudah-mudahan apa yang saya tambahkan ini bisa menjawab ya, bisa mengakomodir semua pertanyaan dari siapa tadi? Mas Faiz dan Mbak Robiatul Adawiyah. Ya, udah santai aja deh ya. Minggu lalu, ya 2 minggu lalu tepatnya kita sudah belajar tentang hermeneutiknya Schleiermacher. Dan memang ya, seperti yang kita tahu, apa yang kita dengarkan juga dari penjelasannya kelompok 2 tadi, bahwa hermeneutika Dilthey ini memang bertitik tolak dari hermeneutikanya Schleiermacher. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, betapa dekatnya Schleiermacher dengan Dilthey, atau sebaliknya. Walaupun mereka nggak ketemu sebenarnya secara ansih, secara fisik, mereka nggak ketemu. Mereka bukan kayak kita nih, ya, dosen dan mahasiswa atau guru dan murid, karena memang tahun hidupnya berbeda. Tapi bolehlah kita katakan bahwa atau kita sebut Dilthey itu muridnya Schleiermacher, karena Dilthey merupakan salah satu tokoh yang banyak sekali atau karya-karyanya concern dengan atau perhatiannya begitu besar terhadap Schleiermacher dan karya-karyanya. Banyak menerjemahkan tulisan-tulisannya Schleiermacher, banyak istilahnya mengkritik juga, dan tidak sedikit juga yang ditambah-tambahkan. Nah ini ya. Bahkan ketika Dilthey meraih gelar doktoralnya, ya pada 1864, ya kalau nggak salah, itu disertasinya tentang Schleiermacher loh. Tentang tulisannya Schleiermacher atau tentang konsepnya Schleiermacher, sehingga dia lulus. Nah, Dilthey ini ya tadi ya, Dilthey ini anak orang kaya, jadi nggak sulit buat dia buat sekolah tinggi-tinggi, mau S2, S3, mau sampai kapan juga dia nggak kekurangan duit, ya karena dia darah biru. Ya, Schleiermacher dan Dilthey ini lumayan untuk keuangannya, ini nggak butuh beasiswa nih. Nah, setelah doktoral, dia banyak diundang oleh kampus-kampus di Jerman. Padahal waktu itu budayanya Jerman, tradisi keilmuannya Jerman itu untuk ngajar di kampus itu susah banget. Harus jadi profesor dulu. Jadi kalau misalkan udah lulus S3, buat bisa ngajar di kampus itu harus jadi asisten profesor dulu tuh bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun loh. Baru tuh diakui kredibilitasnya atau kompetensinya. Ini cocok nggak nih buat ngajar nih atau jadi dosen. Tapi Dilthey belum lulus saja dia baru nyusun apa disertasi aja udah banyak yang minta tuh kampus-kampus. Nah ini kan bukti kalau misalnya Dilthey ini begitu cerdas ya, ketika jadi mahasiswa, ya begitu kritis. Nah memang kita tahu juga Schleiermacher itu kan perintis pertama hermeneutika modern, dilanjutkan oleh Dilthey. Bedanya, Schleiermacher itu memahami teks, sedangkan Dilthey itu memahami hal yang lebih luas lagi, yakni manusia, ya kita subjektifnya. Nah, Dilthey itu mencurahkan perhatiannya pada ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Nah, konsepnya Dilthey ini penting karena kalau nggak ada dia, hermeneutika itu bisa balik lagi ke dalam bidang-bidang tertentu tuh, bisa sempit lagi, bisa apa ya, bisa dipetakan lagi ke dalam studi-studi keilmuan tertentu. Nah, oleh karena itu makanya hermeneutika itu diusung lagi oleh Dilthey. Ya kalau enggak, ya kita nggak bakal kenal Schleiermacher itu siapa. Bahkan kita nggak bakal tahu tuh hermeneutika itu apa kalau nggak ada Dilthey. Nah ini salah satu hal penting yang perlu kita ketahui. Kemudian yang lain, arti penting yang lain adalah pertama, Dilthey itu menjadikan hermeneutik ini semata-mata tidak berhenti pada metode universal, yang seperti apa yang dikatakan Schleiermacher, yakni seni memahami. Itu kan universal banget. Bagaimana manusia paham tentang teks, bagaimana manusia paham tentang kontekstualnya gitu kan. Nah, namun Dilthey menaruh perhatiannya lebih jauh dari itu. Ya, secara matang di tangan Dilthey itulah hermeneutik menjadi metode di bidang sosial humaniora. Pembahasannya adalah manusia. Sekali lagi, kalau Schleiermacher itu kan fokus kepada teks. Nah, Dilthey itu memfokuskan diri lebih daripada soal teks-teks linguistik, lebih daripada kalimat-kalimat, lebih pada
bagaimana kita memahami paragraf per paragraf, ya, kesinambungannya seperti apa, kemudian keseluruhan isi bukunya seperti apa, memahami penulisnya, itu tidak hanya itu. Tapi lebih menyangkut hal-hal yang lebih luas lagi, yakni bidang kehidupan manusia. Ya, teks yang tidak tertulis. Karena bagi Dilthey, realitas kita hidup itu ada dua, teks yang tertulis dan teks yang tidak tertulis. Cuma dua itu aja. Nah, Dilthey ada di sebelah kanan, teks yang tidak tertulis itu. Bagaimana caranya kita bisa memahami makna-makna yang ada di sekitar kita yang nggak bisa dibaca sebenarnya. Jadi pemahamannya lebih luas lagi di sini ya. Nah, kemudian pemikirannya Dilthey ini banyak sekali merupakan respon terhadap positivisme pada waktu itu, aliran positivisme yang menjunjung tinggi apa yang dinamakan empiris, ya. Kehebatan empiris, kehebatan indrawi manusia. Dilthey mengkritik banyak terhadap metode positivistik dalam bidang sosial humaniora. Ya, empirisme itu kan adalah bagaimana caranya manusia menangkap, ya, segala sesuatu, fenomena, hal-hal yang ada di sekitar kita, objek-objek itu dengan indera. Ya, ditangkap, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, gitu kan, bagaimana apakah objek itu bisa kita raba, bisa kita pegang, bisa kita cium aromanya, bisa kita cerap rasanya gitu. Nah, pengamatan pada waktu itu adalah bagaimana kesesuaian antara konsep dengan kenyataan. Ya. Bahwa pengetahuan dan kebenaran itu ada pada kenyataan real yang dicerna oleh panca indera. Ya, panca indera kita ya sebagai manusia. Sehingga kenyataan empiris itulah yang dijadikan basis kebenaran pada waktu itu. Apa yang benar, apa yang jadi ilmu pengetahuan itu adalah apa-apa yang bisa diindra. Padahal kata Dilthey ada banyak hal yang nggak bisa diindra juga. Disinilah ya mulai kritik-kritik dia muncul lewat berbagai macam tulisannya. Dan kemudian kita tahu juga ternyata realitas itu kan nggak hanya terbatas pada realitas empiris aja gitu, nggak hanya terbatas pada realitas yang bisa kita indra aja, tapi ada realitas-realitas lain yang nggak bisa ditangkap indra, misalnya nilai-nilai budaya, ya, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai kehidupan manusia, ya, nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga kita, itu kan nggak bisa dilihat. Karakter hidup kita juga seperti apa. Perilaku memang bisa dilihat ya. Baik sopan bisa dilihat, tapi kan makna dari karakternya juga sulit tuh dilihat. Kemudian ada motif-motif hidup juga itu kata dia. Prinsip hidup, ini kan abstrak banget. Motif hidup, nilai, karakter, itu kan abstrak banget, nggak bisa dilihat. Bahkan diobrolin juga sulit tuh. Karena nggak bisa diindra. Nah, sumbangannya Dilthey adalah bagaimana ia mengkaji realitas di luar realitas empiris yang tadi. Gitu. Dilthey berusaha dalam konsep hermeneutiknya, berusaha untuk memahami manusia. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa manusia itu merupakan bagian penting dari hermeneutikanya. Manusia menjadi titik tolak dari pemikirannya Dilthey. Dengan mengetahui siapa, apa, dan bagaimana manusia itu. Siapa yang menulis teks itu. Nah, maka Dilthey semakin memperoleh pengetahuannya yang mendalam tentang makna kehidupan yang ada. Makna kehidupan itu kan merupakan hasil dari tafsiran kita terhadap sesuatu di luar kita. Ini kan makna kehidupan yang memang memberikan informasi tentang dirinya sendiri gitu. Apa yang kita lihat ya di sekitar kita ini sebenarnya ya dia udah punya makna. Tinggal kita temukan aja tuh maknanya tuh. Eksistensi dari semua yang ada di sekitar kita ya, objek-objek, fenomena-fenomena, peristiwa atau apapun itu. Ya, bagaimana caranya kita memunculkan makna yang terdalam dari dirinya. Nah, intinya begini, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, bahwa semua orang, ya, kita ya, sebagai manusia, itu akan selalu dihadapkan pada keadaan untuk memahami segala sesuatu yang
ada di sekitar kita. Kita sebagai manusia, sekali lagi, itu dihadapkan pada keadaan untuk mengerti, untuk memahami, untuk mengambil makna segala sesuatu yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, baik itu sesuatunya berupa teks maupun konteks kehidupan itu sendiri. Caranya tadi ada 3, tuh udah dijelaskan oleh Bang Aris dan kawan-kawan ya. Apa yang disebut dengan Erlebnis, yakni pengalaman manusia. Ya, manusia itu punya pengalaman. Setiap diri kita itu pasti punya pengalaman. Nah, kita kan nggak mungkin hidupnya loncat ya dari baru brojol bayi langsung kok tiba-tiba saya kuliah di Usuludin. Kan nggak mungkin. Itu ada proses. Ya, dari kecil, dari bayi, balita, remaja, kemudian dewasa, tua, itu kan ada proses. Dan proses yang kita lalui itu ternyata banyak sekali memberikan pengalaman-pengalaman hidup terhadap kita tuh. Bahwa intinya kita ini hidup menghayati sesuatu. Kita hidup ini menghayati kebudayaan kita hidup ini menghayati kultur kita hidup ini menghayati kebiasaan hidup keluarga, kita hidup ini menghayati agama kita. Nah, ini. Dan secara tidak langsung kultur ya, tradisi, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, keluarga dan agama ya yang lebih personal, urusan yang lebih privasi, agama itu kan membentuk karakter kita tuh. Dan inilah yang membuat manusia keakuan manusia beserta dengan pengalaman-pengalaman itu beda-beda. Ya antara saya dengan Bang Faiz pengalamannya beda, sehingga keakuannya pun berbeda pasti, nggak bakal sama. Ya dari jelas ya kalau fisik jelas beda banget. Ya. Aduh, nggak gitu Ya juga, kan, Pak. ya, Bang Faiz ganteng, saya sedikit ganteng lah dari Bang Faiz gitu, atau sebaliknya gitu misal. Atau wah jauh lah gimana lebih oke Bang Faiz. Nah dari fisik sih udah kelihatan ya. Oh ternyata rambutnya gondrong. Oh ternyata Pak Tamam berkacamata. Tapi ternyata pengalaman kita pun beda. Dan inilah yang membentuk pengetahuan, karakter kita juga beda. Misalnya bukti ya kesukaan saya, misalnya ke tim sepak bola gitu kan. Nggak tahu nih Bang Faiz sukanya apa nih. MU, Misal, Pak. nah MU, saya seberangnya Anfield. Nah kan udah beda tuh. Ya kan saya NWA, dia GGMU gitu kan, Glory. Wah, itu kan beda tuh. Dari sini aja udah terbukti bahwa penghayatan kita dalam hidup itu pasti beda. Nah, penghayatan inilah yang diekspresikan kemudian oleh kita nih sebagai manusia yang disebut oleh Dilte itu abstruk ya. Ausdruck gitu kan tadi itu. Ya, kelompok 2 juga bilang. Pengalaman kita, penghayatan kita diekspresikan dalam bentuk kebudayaan, diekspresikan dalam bentuk kebiasaan. Ya, kita memakai jam tangan, kita potong rambutnya seperti apa, ya, ikat rambutnya, modelnya seperti apa, kemudian fashion kita seperti apa, ya, berjilbab, berkacamata, ya pakai baju koko, pakai kopiah, itu kan ekspresi kan, ekspresi dari pengalaman, ekspresi dari penghayatan. Oh kalau saya pakai baju batik nih keren nih, beda gitu misalnya dengan Bang Nurul nih. Bang Nurul, saya lebih keren kalau saya pakai baju koko nih. Ya, saya merasa lebih percaya diri gitu kan. Nah, itu kan beda-beda. Itu ekspresi. Ekspresi keakuan kita yang berbeda. Gitu. Ada yang suka warna-warna gelap, ada yang suka warna-warna terang gitu. Nah, inilah ekspresi ya. Dan ternyata secara tidak langsung dan sadar tidak sadar apa yang kita hayati dalam hidup itu diekspresikan dalam ekspresi-ekspresi simbolik. Yang semua yang saya sebutkan tadi itu kan ekspresi simbolik. Nah, dari sini Dilte kemudian ngasih tahu supaya kita paham makna-makna yang terdalam dari apa yang kita lihat, itu pakai cara yang ketiga, yakni verstehen tadi yang ditanyakan oleh Bang Faiz. Yakni bagaimana caranya kita memahami.
verstehen, pemahaman. Seni memahami kalau dalam bahasanya Schleiermacher. Tugasnya ya untuk mengetahui apa makna di balik ekspresi simbolik itu. Gampangnya begini deh. Orang dapat dianggap paham ya atas objek-objek tersebut bukan karena dia mewakili perasaan-perasaannya. Nah, ini ngejawab kritik Dilthey terhadap Schleiermacher ya. Sekali lagi, kita sebagai subjek itu dianggap paham terhadap objek yang kita lihat, ya, yang kita kaji, itu bukan karena mewakili perasaan-perasaan mereka, melainkan karena dia dapat mengkonstruksi maknanya secara rasional. Nah, menurut Dilthey, kita nggak tahu apa yang dialami secara subjektif mereka. Kita nggak bakal tahu tuh. Mustahil juga. Ya, kita bisa tahu apa yang dirasakan penulis karena kita nggak hidup bareng sama dia, kita bukan dia juga, gitu kan. Bagaimana perasaannya Iwan Fals ketika nulis lirik-lirik lagunya, gitu kan, karena kita nggak hidup bareng sama dia. Dan kita tidak berada di sampingnya ketika dia nulis lirik lagu itu. Gitu. Atau nggak mungkin juga kita bisa paham Kartini. Gitu. Karena kita nggak hidup di zaman dia. Kita nggak mungkin datang ke masa lalu, kata Dilthey. Inilah kelemahan dari apa yang dipikirkan Schleiermacher. Kita tidak mungkin balik lagi ke masa lalu, sedetik pun. Nah, oleh karena itu sangat terbuka kemungkinan bahwa definisi perempuan menurut Kartini itu akan berbeda dengan definisi perempuan menurut kita di zaman sekarang nih, di zaman milenial. Bagaimana persamaan gender, ya, makna persamaan gender bagi Kartini itu apa, dan sekarang makna persamaan gender bagi kita yang hidup di zaman milenial itu apa, itu akan sangat berbeda. Nah, inilah ya, kita nggak mungkin jadi mereka, melainkan dengan memaparkan maknanya dalam hasil-hasil kebudayaan yang disebut oleh Dilthey sebagai roh objektif. Misalnya kita memahami seni, kita memahami hukum, institusi, kita memahami norma-norma tertentu adalah seperti apa yang dijelaskan Bang Aris. Kita paham kebudayaan dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan bisa lebih paham tentang konsepnya hermeneutik Dilthey itu kalau kita baca sampai pada apa yang dinamakan oleh lingkaran hermeneutik. Ya, masih ingat ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu ketika kita ngomongin Schleiermacher itu kan ada lingkaran hermeneutik juga. Bahwa esensi dari lingkaran hermeneutik adalah sederhananya begini, esensi dari lingkaran hermeneutik itu bagian-bagian menjelaskan keseluruhan. Bagian-bagian yang kecil-kecil itu menjelaskan keseluruhan atau sebaliknya. Keseluruhan menjelaskan bagian-bagian. Nah, kalau Dilthey itu fokus pada menemukan makna. Ya. Maknanya kalau Dilthey. Makna bagian-bagian katanya menentukan makna keseluruhan atau sebaliknya. Makna keseluruhan itu menentukan makna bagian-bagian. Ribet amat ya. Gini deh. Sekilas hubungannya memang apa ya? Lingkaran hermeneutik ini nampak seperti cuma bolak-balik secara tertutup aja. Tapi ternyata kata Dilthey justru terbuka. Nih lingkaran hermeneutiknya justru terbuka. Karena makna itu kan berciri historis. Makna bisa berubah itu menurut waktu. Seperti tadi ya yang saya jelaskan bahwa makna perempuan menurut Kartini itu akan sangat berbeda dengan kita. Dengan makna perempuan di zaman sekarang. Karena makna itu bisa berubah menurut waktu. Coba aja dicek banyak kata-kata yang dulu artinya apa, sekarang artinya apa. Bahwa makna itu juga terpengaruh oleh hubungan. Ya, bahwa makna juga terpengaruh oleh perspektif subjek. Nah, itu kan. Tikus-tikus kantor menurut Iwan Fals itu apa tuh maknanya tuh? Bisa beda juga sama perspektif kita tuh tikus-tikus kantornya kan. Walaupun misalkan sama-sama artinya dikatakan sebagai korupsi.
ya atau koruptor ya. Tapi kalau didefinisikan lebih lanjut pasti beda maksudnya. Nah, itu ya bagi Dilthey makna itu bukan soal subjektif tapi justru mendahului jarak. Maksudnya adalah jika ilmu-ilmu sosial itu sosial humaniora itu kan mencoba memahami makna nih. Bukan berarti si subjek atau kita sebagai pembaca, sebagai peneliti itu mengkonstruksi objek. Tapi justru objek-objek itulah yang menawarkan maknanya sendiri itu. Yang menawarkan makna yang memang udah ada di dalam dirinya. Ya. Dengan kata lain, sederhananya makna itu bukan diciptakan, tapi ditemukan, kata Dilthey. Karena udah ada. Ya, kita nggak perlu menjelaskan makna dari atau menciptakan makna dari lukisan yang kita lihat, lukisannya Michelangelo gitu misalnya, atau lukisannya Avandi, lukisannya Vincent van Gogh gitu misalnya ya. Nah ini kok abstrak, lukisannya nggak jelas banget. Nah kita nggak usah nyiptain maknanya apa, bahwa sebenarnya udah ada di dalam lukisan itu makna yang tersembunyi di dalam itu. Tinggal kita temukan aja dengan cara atau konsep yang 3 tadi. Itu ya. Misalnya lagi kita menemukan tradisi, kita menemukan makna dari norma-norma tertentu, kita menemukan makna dari artefak-artefak ya, sejarah. Tuh. Ya, misalnya makna ketika kita mencoba mendefinisikan neraka nih. Neraka bagi umat-umat beragama itu berbeda dengan definisi neraka bagi bangsa Eskimo. Nah, ini siapa tahu udah ada yang pernah baca nih ya di internet atau di mana gitu. Nah, kalau kita kan ya sebagai umat beragama atau kayaknya sama sih. Hampir sama, hampir umum bahwa neraka itu kan suatu keadaan atau zaman yang sangat menyiksa kita, banyak api, panas, ya kan, berbagai macam siksaan akibat perbuatan buruk kita di dunia gitu. Intinya panas lah. Divisualisasikan sebagai api dan panas. Sepakat ya? Bahkan konsep Islam juga banyak yang bilang begitu. Tapi kalau bangsa Eskimo, kebalikannya. Justru visualisasinya adalah keadaan yang sangat dingin-dingin, sangat-sangat dingin itu. Di bawah 1000 derajat. Ya minus, di bawah minus 1000 derajat Celcius. 0 derajat aja udah dingin banget. Gimana minus 1000? Kalau es itu minus berapa ya es? Nah, paling juga berapa kan? Bahkan es itu nggak nyampe 0, ada juga tuh. Ya beda ya ininya, definisinya. Nah ini bukti kalau perspektif subjek itu pasti berbeda. Walaupun esensinya sama-sama keadaan menderita kan. Tapi beda definisinya. Definisi inti adalah pembalasan bagi kita yang berbuat dosa. Tapi bagi umat beragama itu api, bagi bangsa Eskimo itu dingin, es. Ya kan? Bagi kita yang umat beragama itu panas, membakar, bagi bangsa Eskimo dingin, membeku. Itu neraka bagi mereka, ya beda. Nah, gimana caranya supaya kita bisa paham terhadap makna-makna yang perlu kita kaji, yang sedang kita kaji misalnya, yaitu tadi ya, dihubungkan dengan 3 konsepnya Dilthey. Pengalaman, kemudian kita teliti ekspresinya, kemudian kita lakukan proses verstehen, proses pemaknaan yang kita pahami. Boleh nih jadi skripsi nih, sistem atau nilai-nilai Muludan. Ya, nilai-nilai tradisi Muludan dalam perspektif hermeneutika Willem Dilthey. Udah jadi satu skripsi tuh.
Karena kan Willem Dilthey ngomonginnya sosial. Willem Dilthey ngomongin sistem kehidupan, bukan teks. Willem Dilthey itu ngomongin the living Islam gitu misalnya. Sistem-sistem Islam, nilai-nilai Islam. Ya dalam perspektif Willem Dilthey. Udah banyak tuh. Udah sekarang sok mikir tuh buat bikin judul. Ya siapa tahu ada yang serius gitu mendalami Dilthey. Jadi satu skripsi dengan 3 konsepnya tadi. Ya, Erlebnis, Ausdruck, dan Verstehen. Nah, dikaji tuh. Boleh tadi itu puisinya siapa tuh? Puisi tasawuf. Bisa jadi skripsi. Amir Hamzah ya. Banyak kan ya sistem-sistem Islam di kita. Ya kan nilai-nilai atau tradisi-tradisi. Ada muludan, ada zikir-zikir, ada 7 bulanan, misalkan 100 hari. Apalagi ketupat ya. Ketupat, kalau lebaran kan ada ketupat ya biasanya. Nah, itu bisa dikaji tuh Willem Dilthey itu. Ya, itulah kira-kira. Ya, nggak liar sih. Dikit-dikit aja. Ya memang tokoh-tokoh hermeneutik ini lumayan susah. Apalagi nanti kalau kita ketemu sama Heidegger, Habermas, Gadamer, Derrida. Wah, itu lumayan bikin stres tuh. Karena asing. Tapi kalau kita udah akrab dengan tulisan-tulisannya, akrab dengan karya-karyanya, itu saya jamin bisa bikin ketagihan juga mempelajari tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh hermeneutik. Dan boleh jadi nanti ketika kita melewati semua atau sudah belajar semua tokoh di hermeneutik, itu bisa jadi inspirasi buat nulis karya akhir di skripsi. Saya mau bikin ini lah Pak, hermeneutiknya Flammehar, hermeneutiknya Dilthey, hermeneutiknya Heidegger. Wah, itu mantep tuh. Boleh kan? Teks-teks Quran, hadis bisa dikaji oleh atau dari kacamatanya Schleiermacher. Sistem-sistem atau nilai-nilai keislaman bisa dikaji dalam hermeneutiknya Dilthey. Itu gampang banget ya, 2 bulan selesai lah nulis skripsi, gak usah lama-lama. Oke gitu ya. Berdasarkan substansi materi kita hari ini kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab atau bisa mengakomodir semua pertanyaan yang sudah diutarakan oleh Bang Faiz dan Mbak Uyah tadi. Nah untuk teknisnya, teknis presentasinya, ini kayaknya nggak lengkap ya ininya ya, anggota kelompok 2. Dan nanti secara keseluruhan udah oke nih performnya, udah bisa menjelaskan bagian-bagiannya yang perlu dijelaskan mengenai Willem Dilthey dan konsepnya seperti apa. Sudah bisa menjawab pertanyaan juga ya. Hanya saja ya akui saja bahwa masih ada bagian-bagian tertentu yang masih dibaca. Coba dikuasai lagi supaya kita bisa cerita gitu. Gimana caranya supaya presentasi itu nggak baca? Ya, kita baca dulu sebelumnya, kita paham dulu. Kita first hand dulu tuh. Baru kita bisa cerita enak di depan kamera nih. Gini loh Dilthey, ya udah kayak ngomongin orang aja kan, saya waktu itu bilang presentasi kali ini sama di kelas ini nih udah kayak ngomongin orang aja. Ya emang dari awal sampai akhir kan kita ngomongin orang. Jadi kayak obrolan-obrolan di kafe, obrolan-obrolan di kosan, obrolan-obrolan di rumah ya atau di selasar kampus. Saya punya gosip nih. Gosip tentang apa? Seru pokoknya tentang apa? Willem Dilthey. Wah, keren kan? Sekali-kali lah kalau ngobrolin tokoh gitu kan. Keren. Cerita ya dengan bahasa yang sederhana, dengan contoh-contoh. Itu pasti sedikit banyak itu akan bisa lebih mudah dipahami deh. Saya yakin tuh dibandingin dibaca. Gitu ya, mudah-mudahan apa-apa yang baik dari kelompok 2 itu bisa diikutin, bisa ditingkatkan lagi oleh
kelompok-kelompok selanjutnya, kelompok 3, 4, dan selanjutnya, nanti yang kurang-kurangnya ditinggalkan aja nggak apa-apa. Ya, kita dari awal ya sampai akhir ini proses pembelajaran, ya tidak ada salah, yang ada hanya bagaimana caranya kita bisa meningkatkan perform kita. Siapa tahu nanti sebulan, 2 bulan ketika saya ketemu kalian lagi, perform kalian udah kayak pemateri seminar nasional. Gitu. Kan keren ya. Oke gitu. Mungkin hari ini cukup dulu, udah 4.30 ya, 16.30. Sebelum ditutup, kira-kira ada yang perlu ditanggapi lagi? Ya. Bang Ferry, Bang Nawawi, Bang Nurul, Aris, Kais, siapa tadi yang Mbak Wia, atau Mbak-mbak yang lain? Nggak ada? Cukup Pak, cukup. Cukup Pak, udah sore Pak. Ya udah kalau gitu, terima kasih dari saya ya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil banyak ya, bisa ambil sesuatu, bisa kita tangkap di otak dan kemudian kita ceritain ke orang lain ya, hal-hal yang baik dari proses diskusi hari ini, yang jelek-jeleknya nggak usah diikutin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi minggu depan kita ketemu di jam tayang yang sama. Ya, oke, dari saya cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 2 ditutup karena tadi belum ditutup kan. Ya, terima kasih kepada dosen kita, Pak Tamam. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup ya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak salah kata, dan mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.